Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Allahumma amin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwah sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka mempelajari agamanya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena dengan belajar ma'asyiral muslimin, kita bisa memiliki peluang untuk mendapatkan pahala jariyah. Dengan nanti kita mengajarkan kepada orang apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita telah raih dari menuntut ilmu, kita ajarkan, kemudian orang nanti mengamalkan, maka kita dapat pahala jariyah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Semoga Allah terus istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mudahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan tentang adab buang hajat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas beberapa poin. Di antaranya adalah hendaknya kita menjauh, menutup diri, dan sudah kita bahas. Menjauh hukumnya sunnah, yang menutup diri hukumnya wajib. Kemudian tidak buang hajat di jalan yang biasa dilalui orang, kemudian di tempat berteduh, dan juga di tempat air atau mata air. Kemudian tidak buang hajat atau buang air kecil di air yang tidak mengalir, dan sudah kita bahas. Kemudian kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu bolehnya kencing di botol, ya, kencing di botol, dan ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya wadah, ya, dari kayu, botol lah gitu. Beliau pakai itu untuk buang hajat. Kemudian tidak mengangkat pakaian kecuali sudah mendekat dengan tanah. Ini kalau di tempat terbuka, ya, agar tidak tersingkap auratnya. Kemudian ketika masuk ke WC atau kamar mandi, kita mengucapkan zikir atau doa apa? Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismillah saja bisa, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja pun bisa. Sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, hanya dua zikir ini saja yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma bismillah saja, imma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja, atau digabungkan. Ya, semuanya boleh. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dalilnya. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, ma'asyiral muslimin. Di antara adab yang perlu diperhatikan ketika kita buang hajat adalah adamu istiqbalil qiblah. Adamu istiqbalil qiblah, tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah berkata dalam hadis, la tastaqbilul qiblah bi gha'itin walau baulin wa la tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, dan janganlah kalian membelakanginya. Jadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kiblat. Para ulama ma'asyiral muslimin berselisih pendapat. Bagaimana kalau seandainya di
dalam ruangan atau dalam gedung, seperti WC kita sekarang kan dibuat seperti kamar gitu ya, bukan kamar. Intinya ada penghalangnya, ada pembatasnya di dalam seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya WC-nya ternyata menghadapnya ke kiblat? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau di tempat terbuka seperti di kebun, ya di hutan gitu, para ulama bersepakat tidak boleh menghadap maupun membelakangi kiblat. Tapi kalau seandainya ada pembatas, ada pembatasnya, ya seperti tembok atau sesuatu. Nah, bagaimana? Kita katakan tadi ada dua pendapat atau ada silang pendapat. Jadi dua. Yang pertama membolehkan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan boleh kalau seandainya ada penghalangnya. Kalau ada apa? Penghalangnya. Seperti tembok ya. Ini WC kita. Ada temboknya atau ada apalah terserah. Sesuatu yang menghalangi. Mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi sahabat yang mulia Ibnu Umar, beliau pernah berkata, "Irtaqaitu fawqa baiti Hafsah." Saya pernah naik ke atas rumah Hafsah. Enggak tahu, ya ada hajat lah. Naik ke rumah Hafsah, yang mana Hafsah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblah mustaqbil asy-Syam. Lalu aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat, membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Menghadap apa? Syam. Dan juga Ibnu Umar, beliau pernah, ya sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menjadikan ba'ir beliau, unta beliau, di hadapan beliau, ya menghadap kiblat. Kemudian beliau pun duduk dan kencing. Jadi dihalangi oleh untanya. Kemudian ada yang bertanya, ini Marwan Al-Asfar, dia bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, alaysa qad niha an hada?" Wahai Abu Abdurrahman, bukankah sudah dilarang ya untuk melakukan ini? Apa kata Ibnu Umar? Innama nuhiya an hada fil fadha. Ya, yang dilarang itu kalau di tempat terbuka, tidak ada pembatas. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuk fala ba's. Adapun jika ada pembatas di antara dirimu dengan kiblat, maka tidak masalah. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Intinya ma'asyiral muslimin, ulama yang membolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya apabila ada pembatas, mereka berdalil dengan asar ini. Riwayat dari Ibnu Umar ini. Dari Ibnu Umar ini. Maka saya belum sebutkan yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Tetap tidak boleh. Meskipun ada pembatasnya, apapun itu. Tembokkah seperti ya di WC-WC kita kan tembok ya, ditembokin. Atau pohonkah atau apakah? Tetap tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau saya sebutkan terlebih dahulu yang sahih ini. Yang saya ikuti ini. Dalilnya apa? Pertama, keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Dan jangan membelakanginya. Umum. Kebiasaan Nabi kalau ada pengecualian, Nabi sebutkan pengecualian. Kebiasaan Nabi begitu. Kalau ada pengecualian, Nabi sebutkan pengecualian. Contoh, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku seluruhnya akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang taat itu yang masuk surga, yang enggak taat itu yang enggak mau masuk surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan.
Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa, ada pengecualian. Akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Ya, semua mereka terancam masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Itu orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Jadi biasa Nabi itu sebutkan ketika ada pengecualian. Nah, di hadis ini tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Yang pertama, ya alasan pertama, larangan Nabi SAW yang umum, nggak ada pembatasan, nggak ada pengecualian. Oh, kalau di dalam gedung atau ada pembatas maka boleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perbuatan Nabi. Kalau ada yang bertanya, lah itu Nabi membelakangi kiblat. Membelakangi apa? Kiblat. Sedangkan hukum asalnya kan kita mengikuti Nabi. Maka jawabannya ma'asyiral muslimin, jawabannya betul, iya, kita mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali itu kekhususan Nabi. Kecuali apa? Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbuatan yang merupakan kekhususan Nabi, maka tidak boleh umatnya mencontoh. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah lebih dari 4. Lebih dari apa? 4. Apakah kita juga ngikut? Ya, karena Nabi lebih dari 4, kita juga boleh? Enggak boleh. Karena ada larangan. Jadi itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perbuatan Nabi SAW ini khusus. Ya, perbuatan Nabi SAW adalah merupakan kekhususan untuk beliau. Kalau ada lagi yang bertanya, bukankah kekhususan menetapkan sesuatu sebagai kekhususan Nabi itu harus ada dalil? Karena asalnya kan perbuatan Nabi itu dicontoh. Kalau ada pengkhususan berarti harus ada dalil, maka kita katakan iya. Sekarang begini, yang menunjukkan itu adalah kekhususan Nabi, perbuatan Nabi saja tidak boleh dicontoh. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Kalau itu bukan kekhususan beliau, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada umat. Atau pertama pasti akan mempraktekkannya di hadapan umat. Tapi kalau ini kan nggak mungkin masa praktek BAB gitu ya dia. Sehingga minimal apa? Nabi ajarkan, Nabi beritahu. Tidak ada dalil. Ya. Jadi Nabi yang mengajarkan bahwa boleh membelakangi kiblat. Yang ada malah larangan, menunjukkan ini adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan berikutnya hadirin, perkataan sahabat atau pendapat sahabat itu dalil atau bisa jadi dalil jika memenuhi 2 syarat. Tadi yang membolehkan siapa? Sahabat siapa? Ibnu Umar. Perkataan sahabat itu bisa jadi dalil kalau memenuhi 2 syarat. Pertama, tidak menyelisihi nas. Nas itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Tidak menyelisihi dalil. Syarat ini aja terpenuhi tidak? Perkataan Ibnu Umar dengan perkataan Nabi bertentangan tidak? Kata Nabi, jangan menghadap kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar, dan jangan membelakanginya. Jadi sih nggak terpenuhi. Ya, syarat yang pertama tidak menyelisih nas. Syarat yang kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Sahabat yang lain setuju gitu, nggak ada yang menyelisihinya. Ternyata kalau kita baca kitab-kitab hadis, ada sahabat yang lain yang menyelisih Ibnu Umar. Contoh tadi Marwan Al-Asfar, ya, dia mengatakan, ya Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadza, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini sudah dilarang? Berbeda. Dan juga dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah berkata, "Qadimna Syam." Kami datang ke Syam. Fawajadna marahid qad buniyat qibla al-qiblah. Ternyata kami dapati WC-WC itu dibangun menghadap kiblat. Fananharifu anha. Akhirnya kami pun menyerong
wa nastaghfirullah. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu tadi. Atas perbuatan orang-orang ya buat WC malah menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi diselisih. Kalau ada sahabat menyelisih sahabat yang lain atau bertentangan, maka kita cek mana yang lebih dekat dengan dalil. Ternyata pendapat Abu Ayyub Al-Ansari dan yang dipahami oleh Marwan Al-Asfar lebih mendekati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan jangan kalian menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Dan juga ada larangan, ya alasan yang lain ada larangan kita meludah ke kiblat, menghadap kiblat. Nggak ada batasan, mau di luar mau di dalam tempat ya ada pembatas. Tetap tidak boleh. Meludah saja tidak boleh menghadap kiblat, mau di luar mau di dalam. Ada pembatas atau tidak ada pembatas tidak boleh. Bagaimana lagi dengan BAB atau BAK? Dan juga kalau seandainya alasan bolehnya karena kalau ada pembatas, kalau ada apa pembatas, ini pembatas yang mana? Kalau ada pembatas, berarti boleh-boleh aja kita di luar pun, ya di luar di tempat luar gitu ya. Karena antara kita dengan Ka'bah atau kiblat itu banyak pembatas, gunung, pohon, apalagi banyak. Tapi nyatanya apa? Tetap tidak boleh. Intinya tidak boleh lah. Terlalu panjang saya. Silang pendapat. Ya ini untuk menjelaskan ya agar tidak heran ketika ada sebagian ustadz yang menyatakan boleh. Kalau apa? Ada pembatasnya. Tidak tahu, oh ternyata dia mengikuti pendapat Ibnu Umar. Namun wallahu a'lam bishawab yang sahih tanpa tanpa mengurangi rasa hormat kita. Saya adalah tidak boleh. Dengan alasan-alasan tadi. Tetap tidak apa? Tidak diperbolehkan. Ya, kalau ada ustadz yang mengatakan boleh ya. Tapi yang sahih tidak. Yang sahih apa? Tidak diperbolehkan. Nah, adab kita ma'asyiral muslimin ketika terjadi yang semacam ini, ustadz ini membolehkan, ustadz ini tidak membolehkan. Maka setelah kita dengarkan penjelasannya masing-masing, jelas, pasti akan jelas. Mana yang lebih kuat dari sisi alasannya, pendalilannya, ya seperti itu. Tinggal kita ikuti mana yang lebih kuat. Dan tetap kita anggap ya dia saudara kita, ya dia guru kita juga yang berseberangan, ya tetap ya. Tapi pendapatnya yang tidak kuat tidak kita ikuti. Baik. Tetap kita doakan kebaikan. Bukan malah apa? Kita goblok-goblokin, ya bodoh kamu dan seterusnya. Enggak. Kalau ada orang ketika berselisih atau berbeda pendapat, dia goblok-goblokin, dia bodoh-bodohin, bahkan dibenci. Ini berarti apa? Masih sangat dangkal. Ya, jadi harus belajar lagi, terutama adab khilaf. Adab apa? Adab khilaf. Ini penting, ma'asyiral muslim. Makanya para ulama kita menyarankan sebelum kita membahas perbedaan pendapat, kita bahas dulu, kita pelajari dulu adabnya. Adabnya. Ya, itu perlu dipelajari. Tentu dalam masalah apa? Masalah fikih. Dalam masalah yang memang kita boleh berbeda di situ. Tetap harus dengan adab. Yang intinya ma'asyiral muslimin tidak boleh menghadap kiblat meskipun ada pembatasnya. Jadi kita nyerong gitu ya. Kalau itu udah terlanjur apa? WC-nya gitu ya. Ya udah kita ini agak repot dikit nggak apa-apa lah, yang penting tidak jatuh kepada kesalahannya. Seperti itu. Apakah harus dibongkar? Ya kalau bisa dibongkar ya bagus, jadi ganti posisi. Kalau enggak, ya udah kitanya yang nyerong saja. Seperti yang dilakukan Abu Ayyub, sahabat yang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah at-tahaffudzu minal baul. Kai la yusibal badan was-thiyab. Kai la yusibal badan was-thiyab. Menjaga diri dari air kencing agar tidak mengenai badan dan pakaian.
Ini perlu diperhatikan hadirin. Di menjaga diri dari air kencing ketika buang air kecil gitu ya. Ini suatu hal yang dituntut. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang ini lagi diazab. Keduanya lagi diazab. Amma ahaduhuma. Adapun yang satunya, fakana la yastatiru minal baul. Dalam riwayat lain, la yastanzihu minal baul. Yang satunya ini diadab gara-gara dia nggak menjaga diri dari air kencing. Di kencing tuh nyiprat sana, nyiprat sini, ya netes ke pakaian, celana, ya. Kan nggak begitu dipedulikan. Diadab. Diadab. Dan terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat aturan. Dan memang kita dituntut untuk sami'na wa ata'na. Enggak perlu banyak bertanya, kenapa kan ini cuma dikit doang air kencing kok sampai diadab, itu urusan Allah. Kita dituntut untuk apa? Taat saja. Hati-hati dari air kencing. Adapun yang satunya diadab gara-gara apa? Karena yamshi bin namimah. Dia sering adu domba ya, namimah. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Inna 'amata 'adabil qabri minal baul. Sesungguhnya kebanyakan orang diadab di alam barzakh, di alam kubur gara-gara air kencing. Makanya hati-hati. Makanya apa? Hati-hati ketika kita buang air kecil. Kita berusaha ya, berjuang untuk menjaga diri atau pakaian kita dari air kencing ketika buang air kecil. Baik. Cebok, ini di antara menjaganya. Kan banyak orang ketika buang air kecil dia nggak cebok. Nah, ini apa? Tetesan terakhir gitu atau ya ada air kencing yang mengenai pakaiannya. Nah ini sebab orang diadab di kubur. Hati-hati. Maka hati-hati. Gimana caranya? Ya cebok dia. Gak ada air, ini bisa nanti kita akan bahas nanti. Kita bahas. Istijmar bisa. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin, di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah tidak cebok menggunakan tangan kanan. Tidak cebok menggunakan tangan kanan, ini dilarang, ya. Dilarang. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anastanja bil yamin. Ada hadis ya, dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita cebok dengan tangan kanan. Jadi sekalipun seseorang dia kidal, ya, ketika cebok ya tetap pakai kirinya. Ketika makan pakai tangan kanan. Jadi jangan mentang-mentang dia orangnya serba kiri gitu, kemudian pas cebok kanan, nggak boleh. Haram. Tetap harus pakai tangan kiri. Ya. Ketika cebok, dilarang oleh Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Kecuali tangan kirinya putus, buntung, ya oke, nggak ada lagi. Masa orang yang suruh nyebokin? Ya udah dia sendiri. Baik, meskipun dengan susah payah. Ya, ini yang berikutnya lah ini. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-istinja bil ma', cebok dengan air. Ini asalnya. Ini asalnya. Atau istijmar boleh. Mau pakai air, mau nggak pakai air boleh, tidak masalah. Pakai air tuh istinja, nggak pakai air istijmar. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama aja. Namun kita ambil saja satu pendapat, kalau istinja itu pakai air. Kalau istijmar pakai selain air, terserah pakai batu kah, pakai tisu kah, pakai lap kah, pakai daun, ya. Ngopet gitu ya kalau sebagian orang ngomong apa? Istilah gitu ya. Terserah. Dan istijmar itu bukan rukhsah ya. Kalau nggak ada air baru istijmar. Enggak. Mau ada air, mau nggak ada air, silakan mau. Anda pakai batu kah, pakai tisu kah, terserah. Terserah. Namun ma'asyiral muslimin, ketika kita istijmar pakai batu atau yang semacamnya, tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Jadi kalau pakai tisu 3 kali totolan lah minimal. 3 kali usapan.
dirubah lagi. Minimal, ya. Kalau pakai batu jangan sampai kurang dari 3 kali usapan. Lebih, kalau lebih itu lebih ahsan, lebih bagus. Ya. Itu simpelnya. Ini kalau seandainya apa? Istijmar. Makanya saran saya kalau kita melakukan perjalanan ya, bawa tisu. Bawa tisu. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita. Iya. Jadi kalau seandainya di jalan terus kebelet, enak. Enggak ada air, enggak ada air kita bisa cebok. Pakai tisu. Pakai apa? Pakai tisu. Kemudian adamul istinja birraus bil agam. Tidak boleh cebok menggunakan raus, kotoran hewan atau tulang. Ya tadi ini masih bahas cebok tadi pakai selain air ya. Jadi barangkali orang lagi BAB atau BAK menemu tulang nih, tulang kan putih bersih gitu barangkali ya. Ini enak nih. Enggak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau kotoran yang udah kering ya. Karena ada mungkin ada kotoran yang bulat-bulat gitu udah kering kayak tanah, itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya bahwa itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Tulang ya, tulang. Tulang adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Jangan sampai makanan mereka kita jadikan alat untuk membersihkan kotoran. Ini bisa mengganggu mereka. Jadi dilarang. Dan disamakan juga makanan kita. Makanan jin saja tidak boleh kita gunakan untuk cebok gitu ya. Apalagi makanan kita. Jadi jangan sampai pakai roti gitu. Contohnya nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena ada yang lain yang pakai daun kah, pakai tisu kah, kayu kah. Terserah. Adapun kotoran hewan itu makanan kendaraan mereka dari kalangan jin ya. Makanan kendaraan mereka. Baik. Berikutnya ma'asyiral muslimin, adam raddis salam 'inda qada'il hajah. Tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat. Tidak menjawab apa? Menjawab salam. Jadi kalau ada orang nyalamin kita, jangan kita jawab. Barangkali orang lupa ya. Kita lagi buang air kecil. Assalamualaikum. Jangan dijawab. Jangan apa dijawab. Kenapa? Karena salam itu termasuk zikir dan ketika kita buang hajat, sedang buang hajat tidak boleh kita berzikir ya. Tidak boleh. Kalau ngomong boleh nggak? Yang afdol jangan, yang afdol. Tapi bukan berarti haram kalau memang ada hajat, ada kebutuhan. Contoh kita lagi BAB atau dia dalam kamar mandi lah, BAK, istri nanya, "Mas, kunci motor mana?" Kunci motor apa? Mana? Boleh nggak jawab ya? Boleh aja. Di atas lemari ini. Intinya ada hajat nggak masalah. Kalau ada hajat nggak masalah. Yang mana hajatnya ya cuma sebentar ngomong dikit gitu ya. Tadi jawab salam, Afan bukan jawab pertanyaan ketika ada yang bertanya. Contohnya, ada orang nggak di dalam gitu. Kalau enggak, kalau diam aja orang nyangkanya nggak ada itu. Enek gitu. Atau ada gitu ya. Ada mas gitu. Biasanya itu ya. Gitu. Ya terserah lah. Ini kalaupun jawab nggak apa-apa. Karena ada apa? Ada keperluan di situ. Tidak haram. Yang haram itu kalau seandainya yang masuk bab zikir. Masuk kategori zikir seperti salam dan yang lainnya. Ya, zikir, baca Al-Quran jelas ya tidak boleh ketika buang hajat. Ini adab besar. Tidak boleh baca Quran. Haram hukumnya. Termasuk istiza, mengolok-olok Al-Quran ini. Mengolok-olok agama. Yang nggak boleh, tapi ingat yang nggak boleh itu kalau dilafazkan. Dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan, artinya apa?
lintasan hati saja, lintasan hati atau pikiran orang biasanya sering hafal Quran pas BAB ini kan ya apa? Kayak nginget, kayak terbetik gitu ya. Maka yang semacam itu boleh tidak masalah. Tidak masalah. Contohnya ada seorang santri dia mau lomba, nggak lama lagi mau mulai, mules dia. Akhirnya ke kamar mandi, dia memanfaatkan di saat kamar mandi yang sambil merem, sambil ngingat-ngingat gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Karena dia tidak sedang membaca Al-Quran. Yang dilarang itu kalau membaca, maksudnya melafazkan. Melafazkan. Kalau di dalam hati maka tidak masalah. Karena kita sudah pernah sampaikan, ma fil batin la hukma lahu. Yang masih di dalam itu belum ada hukumnya. Yang masih ada di dalam itu belum ada hukumnya. Pernah kita contohkan kata talak. Suami lagi marah sama istrinya terus di dalam hatinya ngomong, "Kamu saya talak atau kamu saya cerai." Tapi di hati jatuh talak? Jawabannya tidak. Karena ya tidak keluar. Tapi kalau talak, udah jatuh. Jadi enggak masalah. Tidak masalah. Jadi yang dilarang itu kalau melafadzkan. Itu tidak boleh. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin di antara adab adalah mengucapkan ghufranak ketika keluar. Ghufranak ya. Artinya ya Allah ampuni hamba atau ya Allah hamba memohon ampunan kepadamu. Kenapa kita mohon ampun? Hadirin. Kita kamar mandi buang hajat ya BAB atau BAK. Sudah selesai, kita keluar ghufranak. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita melakukan maksiat? Emang BAB itu maksiat? Emang BAK itu maksiat? Yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Singkatnya, ada beberapa perkataan para ulama di masalah ini. Namun saya ambil saja perkataan yang bagus sekali. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita buang hajat. Kenapa? Jawabannya sebagai bentuk pengakuan kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya ulangi, kenapa kita mohon ampun setelah buang hajat? Setelah keluar gitu ya. Sebagai apa? Sebagai pengakuan kurangnya rasa syukur kita, kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu keadaannya. Hadirin, kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari makan. Banyak orang tidak dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah untuk minum. Untuk nyarinya ya, dapat makan, dapat minum. Kemudian ketika sudah dapat, bahkan di sini kita diambilin kan. Enak banget. Kemudian Allah mudahkan masuknya. Dimudahkan ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala masuk, ya nikmat, enggak perlu susah-susah ya. Nah, banyak orang susah. Kemudian Allah mudahkan di prosesnya. Kemudian Allah mudahkan keluarnya. Banyak orang hadirin susah diambil. Allah mudahkan keluarnya. Yang itu semua adalah nikmat yang jarang kita syukuri. Atau yang kita anggap sesuatu yang tidak besar ya, sepele, remeh. Padahal coba macet aja, nggak bisa BAB itu macet gitu ya. Oh iya, sebulan nggak BAB kayak mana rasanya? Sebulan nggak tahu apa masih bisa bertahan apa enggak? Ada. Ya, saya punya kawan yang dia minta sama Allah ya berulang kali, mohon sama Allah, ya Allah, minta apa? Minta lancar BAB sama Allah. Iya. Pokoknya permohonan dia itu ya dia ulang-ulang aja. Ada. Kenapa? Karena dia susah, BAB susah. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kita mohon ampun kepada Allah, ghufrana. Sebagai bentuk apa? Pengakuan ya. Kita kepada Allah bahwa kita ini kurang bersyukur. Kita ini banyak lalainya dan ini Allah sangat cintai. Allah itu suka sekali hadirin dengan orang yang mengakui dirinya banyak salah, dirinya masih kurang, banyak lalainya. Meskipun dia sudah maksimal ya menurut dia, baca Quran, dia sholat, dia
Ah, melakukan amalan-amalan, tapi tetap dia merasa masih banyak kekurangannya. Wallahil ini orang dicintai benar sama Allah Subhanahu wa taala. Disukai. Tidaklah Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah, melainkan karena pengakuan beliau. Beliau diusir. Beliau kan melakukan dosa ya, kemudian diusir. Coba, beliau diampuni oleh Allah sehingga nanti dimasukkan ke dalam surga lagi. Kenapa? Karena pengakuan beliau. Ngaku beliau. Dengan mengucapkan apa? Rabbana zalamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim. Ngaku dia, subhanallah. Ya Allah, kami zalim. Kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tidak ampuni dan tidak rahmati, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Tidaklah Nabi Yunus alaihissalam hadirin dikeluarkan dari kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Tidak lain tidak bukan karena beliau ngaku. Beliau ngaku. Disuruh berdakwah ke umatnya nggak beriman, tinggalin. Coba ditinggalin. Kalau utus untuk mendakwahi, ikut dorong kaum yang ngengkel, ngeyel, tinggalin dah. Jadi tinggalin. Udah kemudian diancam azab gitu ya. Akhirnya lari, bukan pergi, naik kapal, kapalnya penuh, lakukan undian, nama dia yang keluar, ya dia nyebur. Terus setelah itu bayangkan ikan mana? Nah, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang, siapa hadirin yang bisa? Pertama nentukan ikan itu ikan apa? Yang mau ikan paus, ya belum tentu ikan paus, ikan besar pokoknya. Kalaupun oke lah ikan paus, tapi ikan pausnya yang mana? Nah, subhanallah, di tiga gelap. Hanya dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan, dia mohon ampun kepada Allah. Mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin ya Rabb. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, ya Allah. Saya termasuk orang-orang yang zalim. Dan hadirin, karena sebab itu beliau pun ditolong Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat layak sekali ya kita yang jelas-jelas banyak kekurangannya harus lebih banyak mengakui kesalahan. Ya Allah, hamba salah ya Allah. Ya, hamba lalai ya Allah. Sekalipun kita orang yang dimudahkan untuk beribadah, tetap aja banyak kekurangan hadirin, banyak sekali. Ini berbeda. Sebagian orang baru dimudahin dikit, wah udah gaya, udah merasa wah so hebat. Ente apa ente hafalan berapa? Padahal hafalan. Mana di sub pertama terus anak atau pokoknya banyak yang gitu. Itu gak baik kan? Dan Allah akan jatuhkan orang-orang yang semacam itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kita ini banyak kekurangan sehingga harus apa? Harus sering-sering mengakui kesalahan sehingga kita mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajibnya hadirin, ajibnya itu ya, menakjubkannya itu orang kalau dia merendah di hadapan Allah, Allah akan tinggikan malahan. Allah akan tinggikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, barang siapa yang tawadhu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah. Subhanallah. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin, masih pembahasan kita. Terakhir lah ya. Baik. Pembahasan tentang hal yajuzu tabawwudu qa'iman. Apakah boleh kencing sambil berdiri? Nah ini terakhir ya kita bahas ini ya. Boleh nggak kencing sambil berdiri? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kencing sambil berdiri. Ada ulama yang melarang, ada juga ulama yang membolehkan. Ulama yang melarang berdalil dengan
perkataan Bunda Aisyah radhiyallahu taala. Hadis, riwayat, sebuah riwayat. Kata Bunda Aisyah, "Man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh." Barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Nabi kencing sambil berdiri, jangan dipercaya. La tusaddiquh, jangan dipercaya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, oh, jangan. Sebagian ulama lain mengatakan boleh. Boleh. Dalilnya apa? Hudzaifah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sahabat yang mulia Hudzaifah, beliau meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah beliau di tempat pembuangan sampah umum gitu ya. Bala qa'iman. Beliau kencing sambil berdiri. Nabi SAW kencing sambil berdiri. Hudzaifah di belakang Nabi ketika itu. Hudzaifah di belakang Nabi SAW ketika itu. Nabi kencing berdiri. Dan ulama mengatakan berarti boleh, tidak masalah. Dan ini yang sahih ma'asyiral muslimin. Ya. Jawabannya boleh, tidak masalah. Lah terus gimana perkataan Bunda Aisyah? Maka jawabannya, Bunda Aisyah, beliau menyampaikan apa yang beliau tahu. Ya beliau ngelihatnya Nabi kalau di rumah gitu ya, kalau buang air kecil dia duduk. Itu yang beliau tahu. Sampai-sampai karena nggak pernah Nabi kencing sambil berdiri gitu ya di rumah. Sampai Bunda Aisyah mengatakan kalau ada orang nyampein Nabi kencing berdiri, jangan percaya, nggak pernah berdiri. Menurut pengetahuan Bunda Aisyah. Lah ternyata dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW kencing sambil berdiri. Sehingga ada faedah tambahan. Dan jika ada nafi dan musbit bertentangan, ada yang menafikan, ada yang menetapkan, maka dahulukan yang menetapkan. Di sini Bunda Aisyah menafikan, meniadakan. Hudzaifah menetapkan, ada. Maka di dalam ilmu usul kita dahulukan yang menetapkan. Kita dahulukan yang menetapkan. Jadi intinya boleh, tidak masalah kencing sambil berdiri. Dan saya bawakan perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 1 halaman 330. Beliau berkata, "Wa qad thabata 'an Umar wa Ali wa Zaid bin Thabit wa ghairihim annahum balu qiyaman. Wa huwa dalun 'ala al-jawaz min ghairi karahah idza amina ar-rashash." Telah sahih dari Umar, telah sahih riwayat bahwa Umar, Ali, Zaid bin Thabit dan selain mereka annahum balu qa'iman, bahwa mereka pernah kencing sambil berdiri. Mereka kencing sambil apa? Berdiri. Wa huwa dal, sehingga ini menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri, ya, bukan makruh ya. Tidak aminar rasyas, yang penting apa? Aman dari percikan. Jadi kalau mau kencing sambil berdiri, yang penting usahakan aman dari apa? Percikan. Ya, tahulah ya caranya ya. Intinya usah. Mungkin di tempat yang apa? Pasir ya kan, atau tanah-tanah yang menyerap sehingga apa? Tidak balik atau terciprat. Intinya boleh, tidak masalah kencing sambil berdiri. Makanya ada juga kan kita di WC kita kan ada yang sambil berdiri ya. Ya boleh, tidak masalah. Boleh enggak masalah. Terus kelihatan dong belakangnya, ya kan belakangnya kelihatan, ya nggak apa-apa. Nabi kencing sambil berdiri, di belakangnya siapa tadi? Hudzaifah. Ya saja ngeliat-lihat aja pas kencing ke sampingnya gitu. Gede mana ya? Jangan, ya nggak boleh, haram lihat aurat. Itu yang dilarang. Ya, intinya boleh, tidak masalah. Yang mengatakan tidak boleh, ya kita katakan ada ulama yang mengatakan tidak boleh, iya. Cuman barangkali ya riwayat tadi belum sampai kepada mereka. Ya, bahwa Hudzaifah pernah. Dan juga hadirin yang dimakan oleh Allah, kadangkala, bukan kadang ya, sering kali ya, yang sering itu orang hanya tahu satu pendapat ya. Yang hanya satu pendapat karena biasanya Bapak belajarnya atau bacanya satu kitab.
Contoh di pondok. Pondok fikihnya itu kitab ini contohnya ditentukan. Yang dia pelajari selama bertahun-tahun, tahu gur ya. Cuman kitab itu. Yang seringnya di pondok-pondok itu kitabnya juga kitab ringkasan. Kitab apa? Ringkasan, fikihnya fikih tipis, ya ringkasan. Yang nggak ada, maksudnya cuman ngambil satu pendapat biasanya. Tadi pendapat kencing itu sambil duduk doang. Kalau berdiri nggak boleh. Sehingga ya dia hanya tahu itu. Akhirnya ketika ada ustadz lain membahas ternyata boleh berdasarkan riwayat ini berkata, saya selama bertahun-tahun ya ini yang saya yakini nggak boleh. Akhirnya apa? Menuding. Wah ini nggak tahu nih aliran apa. Loh kok langsung aliran apa? Andanya gitu loh. Kalau istilah apa sebagian ini nggak boleh sih sebenarnya. Ini merendahkan. Nggak boleh. Ngopinya kurang kental lah. Apalagi mainnya kurang jauh lah. Itu nggak boleh. Itu merendahkan. Sehingga hadirin ketika kita belajar, pelajari. Ya, fikih. Jadi yang satu kitab itu ialah awal-awal kita belajar itu yang dasar-dasar. Yang dasar. Setelah itu meningkat lagi sehingga kita tahu oh ternyata di ini ada pendapat ternyata ini yang lebih kuat. Yang tidak di kitab ini malah yang lebih kuat. Supaya apa? Supaya kita legowo. Ya, kita legowo. Ini penting ya sekali. Penting sekali. Makanya saya kadang kurang serak dengan metode pondok gitu ya, ketika mengajarkan, mereka nggak bertingkat gitu, nggak bertingkat, nggak banyak. Ya mungkin karena keterbatasan waktu, ya cuman harus diusahakan, diusahakan, dinasihati, diajarkan. Ketika lanjut harus apa? Kadang satu kitab tipis fikih contohnya, baik, dibahas selama 3 tahun. Padahal bisa aja setahun itu tuntas. Kalau yang ringkas gitu ya, kemudian nanti agak naik lagi. Tapi banyak itu, kitab tipis, metodenya juga baca, terjemah. Nah, kadang sebagian pondok itu mengharokati, ya, baca, terjemah, baru jelaskan. Itu pun kitab yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kaum muslimin, terutama yang belajar. Baik, demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan ada buang hajat. Di antara ya ada buang hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam bisawab. Ada yang bertanyakan? Hadirin, apakah ada? Baik, seperti tidak ada. Sepertinya tidak ada, kita cukupkan saja kalau gitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.